Kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang telah berjanji bagi setiap kami bahwa Kau sanggup menggenapi apa yang kami imani. Dan kami sepakati dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami terima saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua anugerah dan kasih setia-Mu kepada kami. Kami percaya hari ini Roh-Mu bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Duduk semua. Salam. Pujian hari ini sangat memberkati. Mulai dari kita memerlukan Tuhan, kemudian kasih Allah tak pernah berkesudahan, dan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita mengagungkan Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mulialah nama-Mu. Dan diakhiri dengan aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Amin. Sedikit agak gaul khotbah pada hari ini, yaitu fat man. Ya. Coba apa arti fat man? Ada yang tahu fat? Gemuk ya? Gemuk. Orang besar gitu ya, fat man. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ada istilah lain yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Nah, di dalam firman Tuhan pada hari ini saudara, terbaca ya, di atas, kita adalah misi Tuhan, sementara kita sedang mengerjakan misi Tuhan. Jadi Tuhan punya misi bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan punya kerinduan bagi kita. Kita harus menyadari itu. Apa sih kerinduan Tuhan? Saudara, pertimbangkan bagus-bagus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Misi Tuhan itu agar saya dan saudara memperoleh hidup kekal. Amin. Nah, kalau kita saat ini Tuhan rancangkan agar kita semua memiliki hidup yang kekal, maka apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan misi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang bahwa Tuhan mengasihimu. Amin. Coba bilang kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Halo? Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Itulah tandanya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Agar apa? Agar semua kita tidak lagi ada dalam kebinasaan, tapi ada di dalam keselamatan. Memperoleh kehidupan kekal. Ya. Yang berikutnya, saya mau jelaskan apa itu fat man. F, saya berbicara faithful atau setia. A, dipanggil E begitu ya. Available, yaitu tersedia. Dan T, kami baca T, itu teachable, yang bisa disebut bisa diajar. Jadi jemaat Tuhan ada 3 hal. 1, setia. 2, tersedia. 3, bisa diajar. Amin. Bahasa Inggrisnya kita baca yuk. Nggak usah bahasa Indonesia dulu. Faithful, available, teachable. 1, 2, 3 ya. Ini orang
Bentar lagi kita besok ke kantor imigrasi untuk urus paspor kita. Dan kita boleh jalan-jalan ke Amerika. Rupanya jemaat ini jago-jago bahasa Inggris. Amin. Siapa yang sudah punya paspor? Satu pun belum. Udah punya, besok urus yang lain. Bantu mereka. Murah kok, 355.000 cuman. Yang belum punya, yang sudah punya, besok kita jalan-jalan. Kemana? Ke Namo Bintang. Saudara ulangi ya, hari ini faithful, available, dan teachable. Jadi orang setia, tersedia, dan bisa diajar. Amin. Oke, kita bahas satu-satu. Faithful, atau yang disebut setia. Next slide. Saudara, dalam Amsal pasal 19 ayat 22 berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Setuju? Setuju? Bagaimana setuju? Karena ini yang diinginkan orang. Saya ulangi, sifat yang diinginkan kepada seseorang adalah kesetiaannya. Coba kalau seorang laki-laki tidak setia sama istrinya, itu udah bahaya. Dia suka pergi ke wanita yang lain. Itu laki-laki tidak setia. Maka seorang wanita dia berkata, daripada laki-laki ini yang gak setia di hidung belang ini, kenapa setiap laki-laki dibilang hidung belang? Emangnya hidungnya berbelang-belang? Dari mana bahasa itu terjadi? Laki-laki hidung belang. Untuk ajalah hidung kita semua gak berbelang-belang, begitulah. Gak suka orang. Orang lebih suka seorang pria yang setia. Setia kepada pasangannya. Amin. Setia. Hanya burung merpati yang setia kepada pasangannya. Ayam enggak setia. Burung yang lain juga enggak setia. Hanya burung merpati yang setia pada pasangannya. Jadi saya merindukan jemaat Tuhan setia pada pasangannya. Kalau pria setia pada pasangannya, pasti setia dia kepada Tuhan. Belajar setia kepada pasangan saudara, dan itu tanda engkau setia kepada Tuhan. Dan orang yang setia kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Mau diberkati? Setia kepada Tuhan. Mau diberkati? Setia kepada pasanganmu masing-masing. Cintai istrimu. Amin. Halo? Ada amin? Karena ayat berkata, lebih baik orang miskin. Kekayaanmu gak perlu, ada uangmu gak perlu, bukan uangmu yang dipentingkan oleh seorang istri. Tapi kesetiaanmu. Betul ibu-ibu? Atau hanya uangnya saja? Tentu enggak. Kesetiaannya. Dampingi dia kemanapun. Ya, sertai dia. Pegang tangannya. Peluk dia, itu pertanda engkau setia. Kalau dia ke gereja, antar dia ke gereja. Jangan pula sampai di pintu saja atau sampai di halaman, beribadah dengannya. Amin. Makanya aku tanya-tanya. Jujur ya, aku ungkapkan isi hati saya. Jujur ya. Pada acara kita mengadakan kegiatan suami istri di sini, ini sudah kuungkapkan hari Rabu yang lalu sama jemaat yang Komsel 2. Saya sangat kecewa sekali. Kecewa sekali saya. Kuungkapkan isi saya hari ini. Kenapa? Begitu kita mengadakan pertemuan suami istri, lalu kita siapkan makanan yang enak,
Lupa saya apa lauknya. Rendang. Ada lagi telur lagi. Wah, lengkap semua. Semua ada, terhidang semua. Bagaimana supaya Bapak Syanu datang menikmati makanan ini? Pela kamera. Gak akan bawa suami itu. Terlalu loh. Halo? Bilang sama yang datang itu, terlalu kali kau ya. Sama yang gak datang. Nah. Datang semua ini. Puji Tuhan aku datang semua. Terlalu. Ibu Gembala, Ibu Wakil Gembala, Ibu Mama Beja, Ibu Deborah telah menyediakan makanan yang enak, hidangan yang lezat bersama dengan Mama Nanda dan ibu-ibu yang lain. Mereka masuk dengan jerih lelah mereka. Engkau datang susah kali. Akhirnya aku ubah. Gini, saya bilang sama Ibu Gembala, bagaimana kalau kita bawa dulu, nginap sekali dulu di hotel yang suami istri. Nginep di hotel, kita yang bayar. Gak apa-apa, gratis semua, yang penting datang mereka. Pak Yohana setuju? Pak Yohana aku tanya. Setuju? Yang tidak bisa bawa suami siapa? Angkat tangan. Gratis. Serius ini, serius. Satu pun gak ada yang mau, udah batal. Kita batalkan ya. Satu gak ada yang mau. Hanya Mama Yohana yang mau. Yaudah Mama Yohana aja, kami berdua, kami dua keluarga saja ya. Serius ini. Ya. Saya ulangi. Ini perkataan pada ayat terakhir, pada bait terakhir itu mengatakan bahwa lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Maka mulai hari ini jangan pembohong. Hanya satu orang bilang amin. Siapa tadi itu? Yang lain mana? Amin? Jangan mesti amin, kau jangan begitulah. Bilang aja amin kalau setuju. Ya. Kesetiaan itu yang Tuhan mau. Kesetiaan itu yang Tuhan rindukan. Bukan uangmu. Di dalam beribadah kepada Tuhan, kesetiaanmu, kehadiranmu, kemudian keantusiasanmu dalam bersekutu dengan Tuhan. Memang engkau hadir, tapi saat khotbah engkau keluar, itu bahaya. Itu banyak itu gereja. Untung di tempat kita nggak ada begitu. Nah saudara, perhatikan baik-baik karena hari ini kesetiaan yang sangat penting. Orang yang setia itu hidupnya bahagia. Dan sama pasangannya juga, pasangannya bahagia. Saya memang gak suka kalau suaminya setia sama istrinya. Hanya istri yang stres, yang tidak setia, yang tidak senang kalau suaminya setia. Setia baru kasih lancar, ini duitnya sayang. Wah, tahu yang diharapkan istri satu, kesetiaan, kedua, senna. Pak Baru tahu sen? Apa sen Pak Baru? Kefe. Karena gini, orang wanita Batak tahu bahwa hepeng nama ngatur nakaraon. Kalau nggak ada uang, nggak bisa dia terus pening kepalanya. Dapur nggak bisa diatur, nggak bisa menyala api. Semua tidak ada pemanis, makan rambutan lah kita. Dan itu aja kita makan tiap hari rambutan. Apakah lama-lama tidak kita mencret semua? Itu yang manis memang. Mau yang asam,
makan pepaya, makan nenas. Apalagi yang asam-asam, mangga. Itu kalau mangga asam manis, ada asamnya, ada manisnya, ya. Tapi apakah itu terus? Kan bukan. Kita juga perlu makan nasi. Tidak baik ada yang berbohong-bohong sama pasangannya. Amin. Ibu-ibu, nanti pulang ke rumah bilang sama bapaknya, Bapak, atau panggilan manisnya tak apalah, Sian gitu ya, Sian. Rupanya ada ayat mengatakan bahwa sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Tahu kesetiaannya, Hasian? Ahdi hepeng. Ya. Kenapa? Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Bohonginya kita lalap. Kemana dia? Sering ke kedai tuak. Lalu dibilang entah apalah semua alasan yang lain-lain. Berikutnya, ketersediaan, available. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 33 berkata, jawab Petrus, kita sama-sama, kenapa langsung ke teachable? Yang daing butuh imana lu bahasa Inggris bayon? Nah, aduh, ini live tulus, hati-hati naku ya, ini acara ini live loh, direkam oleh seluruh dunia. Hah? Ngantuk? Enggak, matanya kok. Nampak di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Amin. Ini cinta seorang murid, Simon Petrus, kepada Tuhan Yesus. Halo? Dan dibuktikannya walaupun nanti akhir-akhirnya Petrus ini sempat dia menyangkal. Setelah dia menyangkal baru nyesal lagi. Namanya pun manusia. Nah, kalau seandainya juga hal yang sama, ini benar-benar mau kita kerjakan saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus bersedia di dalam hal apapun, di dalam melayani Tuhan. Ini seorang Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Karena pada waktu itu Yesus menghadapi suatu cobaan yang paling dahsyat. Dan Petrus mau di depan. Saudara, apakah bersedia seperti Petrus? Amin. Ya kan? Mana ada yang mau? Mau dipenjara oleh karena Yesus? Amin. Buktinya? Timai lebih. Melalui dengan anakku. Mau mati bersama Yesus? Amin. Apakah benar? Berita saja lah gitu. Nonton saja, haleluya. Doa kami menyertai Bapak Gembala, haleluya. Maka tersiarlah Pendeta Raha masuk penjara. Grup, kami doakan. Didoakannya? Enggak. Hanya di WA saja. Lalu dia kata, enggak Pak, ucapan itu doa. Ayai, pintar jemaat sekarang. Diucapkannya di WA grup, itu doa. Halo? Ada yang berdoa untuk Bapak Gembala? Satu pun enggak ada. Halo? Kok sunyi? Ada orang di sini? Ada orang? Siapa yang suka berdoa? Jangan angkat tangan. Berarti itu yang doa semua. Amin. Daripada angkat tangan capek kali kita kadang-kadang. Iya kan? Ya.
Perhatikan baik-baik kata Petrus ini. Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Dan tahu saat begitu Yesus ditangkap, potongnya kuping tentara-tentara Yahudi itu. Potong. Datang Tuhan Yesus, ambilnya kembali potongan kuping seseorang, nah dilengkitkannya kembali. Coba, pada detik-detik terakhir pun Yesus melakukan mujizat. Kuping yang jatuh, ambil Yesus, lengketkan kembali. Itu Yesus, saudara. Dia tidak mau dendam sama orang yang membunuh dia. Tuhan Yesus sebenarnya nggak mau hal begitu terjadi. Karena Tuhan memang berencana, punya misi untuk menyelamatkan orang percaya padanya. Tuhan izinkan itu terjadi agar kuasa Allah dinyatakan. Ya. Dan inilah yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, memiliki sesuatu yang militan dalam kehidupannya. Dia bersedia apapun yang terjadi demi Tuhannya. Ini yang Tuhan mau. Amin. Berikan waktumu untuk Tuhan. Tahu sangko mati langsung untuk gembalanya. Tapi disarankan jemaat ini memiliki waktu di Tuhan. Tunggu saudara, prinsip kita kali ini yang terakhir. Kolose 2:7, teachable, mau diajar, ya banyak orang nggak mau diajar. Ada ku dengar anak sekolah di Anastasia, dia nggak mau lagi sekolah. Kenapa dia nggak mau sekolah? Susah kali bahasa Inggris. Coba. Hanya gara-gara bahasa Inggris nggak mau dia sekolah, itu pecundang. Semua orang ingin bayar orang bahasa Inggris agar dia tahu bahasa Inggris. Ini enggak, dikasih dia belajar bahasa Inggris gratis, gak mau dia. Itu ada siswa di Anastasia, dan ku dengar nggak sekolah lagi dia. Saudara harus menjadi orang yang dapat diajar. Saya juga begitu. Jangan saudara pikir mentang-mentang saya jadi pendeta nggak mau belajar. Enggak, saya orang mau belajar loh. Saya terus belajar. Supaya apa? Supaya jangan kosong otak. Supaya jangan dibodoh-bodohi oleh sesama. Kita baca ayatnya, 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jadi saudara, orang yang mau diajar, ya, orang yang mau diajar itu pasti seperti ini. Yang pertama-tama orang yang mau diajar itu berakar dan dibangun di atas dasar daripada Kristus. Orang yang tidak mau diajar itu pindah-pindah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, orang yang jemaat suka pindah-pindah, maka itu adalah jemaat yang tidak mau diajar. Maka engkau setialah, dengarkanlah baik-baik, dan lakukan. Amin. Lakukan. Dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi iman yang disampaikan kepada saudara, pengajaran tentang iman yang disampaikan kepada saudara, hendaknya semakin lama semakin kuat, semakin teguh. Dan engkau tidak akan goyah lagi. Ada pun tentangan dari luar, ada goncangan dari luar, ada persoalan dari luar, imanmu tidak pernah goyah. Sekali merdeka, sekali bertobat, tetap bertobat. Amin. Jangan hari ini dibaptis, ulangi lagi besok.
dosa lagi. Jangan gitu. Orang yang sudah dibaptis, jangan berbuat dosa lagi. Halo? Halo? Amin? Orang yang telah menerima baptisan, baptisan itu adalah pertanda, bukti bahwa engkau sudah bertobat. Dan orang yang sudah bertobat, tidak tahu lagi dia berbuat dosa. Tidak tahu. Ada yang masih merokok, berarti engkau belum bertobat. Ya. Orang yang malas-malasan, bertobat loh. Dan ini ajaran yang agak keras. Udah pasti kalau ajaran keras banyak orang gak suka. Mulai panas di kursi. Apalagi kalau ku sebut nama masing-masing, pasti engkau tersinggung. Dan jujurlah, aku tidak mau menyinggung nama saudara. Hanya Tuhan yang tahu dan kau sendiri yang tahu. Aku sedang dioperasi oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Atau ada bain madisi. Apa? Bain madisi. Orang Nias bilang begini. Wawa manuyar. Afli udanya babatomano. Itu orang Nias. Bosan kamu nanti ngadi sendiri dengan ngerana kamu je. Saudara, kalau pendeta nggak pernah berhenti bicara, sekali engkau kasih dia mic, bicara sepanjang hari sanggup kalau pendeta. Hanya saja kami batasinya kadang-kadang. Kenapa? Karena ada jadwal yang lain. Tapi saya minta kepada saudara hari ini, seperti firman Tuhan ini, engkau mau diajar. Amen. Dalam orang yang mau diajar, dia orang berakar. Dan mau dibangun firman Tuhan. Dan bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadanya. Dan orang yang sudah belajar adalah tahu mengucap syukur. Amin. Orang yang sudah belajar tahu mengucap. Orang yang tidak tahu bersyukur belum tahu belajar. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang kau alami hari ini, mengucap syukur. Baik manis maupun pahit, syukuri. Dunia tahu kata-kata ini. Kita anak Tuhan wajib tahu. Halo, mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Jangan mengeluh terus. Jangan merepet terus. Apa lagi? Jangan apa lagi? Jangan lagi apa lagi? Entah apalah yang ada di benak saudara, jangan. Tapi tetap mengucap syukur. Dan kalau engkau datang ke sini, hai halo, engkau datang ke sini hari Minggu, berarti pertanda engkau mau diajar. Amin. Bukan mendengarkan khotbah yang ada lucu-lucunya kan? Ada humor-humornya kan? Ada ketawa-ketawanya kan? Tapi engkau mau diajar. Kalau mau diajar itu sakit saudara. Halo? Sakit kalau mau diajar. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya duduk dengan anak-anak, mau kadang-kadang panas tempat duduk mereka, aduh panas sekali, lama kali. Kenapa? Mengajar terus. Begini, sampai selesai begini terus. Dan diulang-ulangi yang tadi. Kenapa? Memang firman Tuhan begitu. Ucapkanlah firman Tuhan berulang-ulang kepada anakmu. Di waktu engkau, kapan? Duduk, berbaring, berjalan. Hah? Firman Tuhan terus sampaikan, amin. Ibu-ibu, ceritakan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Bapak-bapak,
cerita firman Tuhan. Dari mana caranya? Contoh gini. Jangan cerita ada nenek tua dan suaranya ki. Itu nakut-nakuti namanya itu. Supaya dia tidur. Bukan begitu caranya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus naik di atas bukit dan berbicara kepada murid-muridnya yang banyak. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang lapar. Ganti lagi. Pada waktu kesempatan yang lain, pada suatu hari Tuhan Yesus lewat di suatu kota, maka ada seorang orang pendek namanya Zakheus. Oh, pasti kenal ke orang pendek kan? Lalu karena dia pendek, dia ingin jumpa Yesus, tapi karena banyak orang, dia nggak bisa melihat Yesus karena tinggi-tinggi semua orang pada waktu itu. Akhirnya Zakheus naik di atas pohon, naik karena tingginya pohon itu koyak ketiak bajunya kerak. Padahal di ayat Alkitab nggak ada begitu kan? Kau tambahin aja begitu, nggak apa-apa. Yang penting tidak jauh daripada kebenarannya. Koyak bajunya, ya seru dah. Iya ya. Daripada engkau menyampaikan sama dia dongeng-dongeng, ada kancil dan buaya. Apalagi ada nenek sihir. Nanti akhirnya dibilang gini, kenapa semua wanita yang ditakut-takuti ya, katanya. Nenek sihir, mama lampir, kuntilanak, suset ngesot. Bapak-bapak nggak ada, kenapa ya? Nggak ada bapak ngesot, nggak ada bapak sihir. Hah? Kaki cangkul ke sawah dia kalau kaki cangkul. Ya, coba tanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu wanita tusuk menjadi korban? Coba nenek lampir siapa itu? Wanita laki-laki? Aduh, coba. Aku sanksi lewat wanita takut kita. Jangan-jangan itu mak lampir. Itu. Jadi rupanya sebenarnya hanya buat anak-anak takut saja. Ya. Lebih bagus ceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Nah, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Misi Tuhan itu mengerjakan misinya. Kita mengerjakan misinya Tuhan. Apa itu? Menyampaikan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.